Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, saya mau berbagi sedikit dulu tentang eh, surat 1 Tesalonika ini. Nah, surat 1 Tesalonika ini ditulis oleh Paulus, kisahnya ketika dengan semangat rasul yang sangat terkenal sebagai pekabar Injil di luar wilayah Yahudi itu melakukan perjalanan luar biasa ke provinsi Makedonia. Ini provinsi dari Kekaisaran Romawi. Nah, ibu kotanya itu Tesalonika. Salah satu kotanya Tesalonika, dan itu disebut dengan ibu kotanya. Dan menariknya, ketika dia mengajarkan tentang kebenaran dalam Yesus Kristus, banyak orang-orang tak bersunat di Tesalonika sangat tertarik dengan Adonai Elohim, tentang Tuhannya orang Israel. Lalu juga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu semakin berlimpah-limpah, kelompok non bersunat ini pun bergabung. Belum ada gereja sehingga mereka mulai tertarik untuk kemudian ke tempat-tempat ibadah Yahudi. Ini membuat banyak orang marah, dan yang marahnya menarik adalah orang Yahudi, kelompok bersunat ini. Sehingga jadi hambatan, dia diusir, akhirnya kemudian karena kondisi yang tidak memungkinkan, dia pergi ke Berea. Nanti Bapak Ibu bisa baca di 1 Tesalonika. Lalu, dia alami kekhawatiran tentang kondisi umat Tuhan yang ditinggalkan ini. Nanti baca 1 Tesalonika pasal 1, 2, kalau ada yang hadir PKP pasti sudah mendapatkan penjelasan. Dan semangat untuk kembali ke sana begitu menguat. Dia ingin lagi menyempurnakan apa yang sudah diajarkan. Tetapi berulang kali direncanakan untuk berangkat selalu kandas. Karena ada beberapa orang yang menolak kehadirannya dan menggagalkan keberangkatannya. Kalau dirujuk bacaan kemarin, Paulus menyebut orang-orang yang melarang dan menghambat pekabaran ini itu disebut iblis. Iblis yang selalu mengacaukan dan menghalangi kami. Itu bahasanya dia di bacaan kemarin. Makanya dia begitu membara sekali. Tapi dia tidak kehilangan akal. Bagaimana supaya saya tetap bisa menguatkan Tesalonika ini. Dia kirim surat. Bahkan sampai 2 surat kan. Lalu dapat ide menarik. Gimana kalau kita utus Timotius? Timotius ini anak rohaninya kan? Dan berangkatlah Timotius. Bapak Ibu tahu, ini sesuatu, kalau Bapak Ibu baca pasal 3 itu dari ayat 1 sampai 13, itu mengharukan banget loh. Ini Paulus nggak punya kepentingan apa-apa. Selain, benarkah mereka bertumbuh? Itu aja dalam kepalanya. Benarkah mereka bertumbuh? Tidak goyahkah imannya ketika saya ditinggalkan? Dan seterusnya, itu aja yang, dan membuat semakin dia pertanyaan ini mengubah semangat Paulus menjadi kendor sekali. Dia kemudian sampai bahasa ayat 8 itu mau rasanya mati, karena sekarang kami hidup kembali. Awalnya menjadi padam banget karena ingin banget jumpa dengan Tesalonika. Ingin sekali ketemu jemaat yang pernah dia layani itu. Untuk lihat keadaan mereka lalu menambahkan pemahaman mereka. Selalu gagal. Tapi kalau saudara baca pasal 3 dari ayat 1 sampai 13, wow, Timotius yang diutus itu pulang. Ayat 6 yang tidak kita baca. Di ayat 6, Timotius kasih kabar. Kabarnya itu membuat Paulus berbinar-binar, mengalami semangat membara lagi untuk melakukan pekabaran Injil dimanapun. Kenapa? Karena Timotius kasih tahu, jemaat Tesalonika yang pernah terima Injil ternyata tidak goyah. Mereka tetap bertumbuh dalam iman. Mereka seia sekata. Mereka hidup dalam persekutuan. Dan Injil Kristus makin tersebar karena pertumbuhan yang luar biasa. Itu ada di pasal 3 ayat 6. Efeknya, lihat ayat 7. Mereka mengalami penghiburan yang luar biasa. Kenapa? Karena Paulus juga mengalami penderitaan kesukaran. Apa kesukarannya? Teraniaya karena pekabaran Injil.
Penghambatan demi penghambatan. Justru kabar baik yang datang dari Timotius tentang Tesalonika yang bertumbuh iman itu, ayat 7 bilang, kami terhibur dari kesesakan kami. Bahkan ayat 8 bilang, sekarang kami hidup kembali. Saya bilang, ini orang memang benar-benar tidak punya motivasi apapun, selain satu, kebahagiaan mendengar kabar bahagia dari orang lain. Kebahagiaan dan kesukacitaan ketika tahu bahwa orang lain, yaitu Tesalonika, dalam keadaan baik-baik saja. Dan obat dari semangat iman seorang penginjil yang luar biasa seperti Paulus cuma satu, yaitu benih yang dia tabur tidak gugur, tapi justru benih yang dia tabur bertumbuh bahkan berbuah. Coba lihat. Jadi tidak ada motivasi lain, tidak ada maksud apapun, cuma satu. Tesalonika bertumbuh, kami semangat lagi. Jadi saya menemukan bahwa upaya yang dirindukan dari pekabaran Injil seorang Paulus adalah mendapat kabar baik tentang hasil pelayanan yang gemilang. Itu catatan saya yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, tolong lihat ayat 9, ayatnya yang ke-10. Itu sesuatu yang mengharukan, saya bacakan ya. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Sukacita terbesar, rasa syukur yang luar biasa, itu sampai dibilang begini, jenis persembahan apa ya yang layak dipersembahkan kepada Allah untuk kalian yang bertumbuh itu ya. Saya pikir ini orang ajaib banget ya. Justru keberhasilan Tesalonika yang bertumbuh itu dan tetap percaya pada Kristus, itu jadi ungkapan syukur buat dia sampai dipikir, persembahan apa yang layak saya persembahkan kepada Tuhan. Aku bersyukur banget lihat engkau yang berhasil bertumbuh di tengah tekanan. Karena Tesalonika kan mengalami penolakan kan, karena mereka kaum tak bersunat. Wow, itu menjadi sumber kegirangan Paulus sampai berpikir, aku harus mengucap syukur kepada Tuhan. Persembahan apakah yang harus kubuat? Ini catatan kedua saya. Paulus melihat kebahagiaan Tesalonika sebagai alasan cukup kuat untuk membuat pengucapan syukur. Dan kebingungan persembahan apa yang layak dipersembahkan. Tentang kegirangan besar yang dia rasakan. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, tolong lihat ayat 10. Ya ampun, nggak padam semangatnya. Pokoknya aku harus ketemu kalian. Bilang gitu. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Nanti baca sampai 13. Ngapain sih? Sudah bertumbuh kok. Udahlah, tinggalin aja, nggak usah mikirin. Sekarang ke tempat lain ya. Ngapain? Untuk disambut dan dibilang terima kasih semua pekerjaanmu yang hebat? Enggak. Ngapain? Apa motivasi Paulus? Niat banget mau balik ke Tesalonika supaya disambut sebagai penginjil yang besar. Bukan. Kalau kita baca ayat 10 sampai yang ke-13, Bapak Ibu, cuma satu. Supaya saya bisa berbagi lagi tentang Injil dan kebenaran mengenai Yesus Kristus, supaya makin bertumbuh dan bertumbuh terus imanmu, dan semakin kuat kalian, coba lihat 13, agar tak bercacat di hadapan Allah. Ya ampun, mulia banget sih. Tujuan dia bela-belain, Bapak Ibu, ini bukan soal perjalanan pakai pesawat, kirim surat saja berbulan-bulan, dan harus melakukan perjalanan mengarungi laut dan darat, dengan transportasi yang seadanya. Niat banget ke sana cuma satu hal. Masih kurang saya ajar kalian. Aku ingin kalian lebih bertumbuh lagi. Supaya kelak nanti ketika Tuhan kita datang, dia dapati kamu benar-benar tidak bercacat. Wow. Motivasi yang besar dan benar menurut saya ini membuat Paulus terkategori sebagai seorang penginjil yang berhasil. Walaupun pada akhirnya ya, kalau kita baca kisah para rasul, dia ditawan di Roma atau menjadi tahanan rumah, yang konon beberapa menyebut tidak disebutkan di Alkitab. Para sejarawan mengatakan
dia mati di tawanan rumah itu. Tapi berkobar dan tidak surut. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Saya belum mau menyoroti Tesalonika, tapi saya mau ajak Bapak Ibu melihat mental seorang Paulus. Lihat ayat 7 yang tidak kita baca. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Paulus tidak dalam keadaan baik-baik saja. Paulus sedang dalam keadaan kesesakan. Kami itu disebut kami itu tim PI-nya. Situ ada Silvanus, Timotius. Kami sedang dalam kesukaran. Kami juga dalam kesesakan. Sekarang, kalau orang yang sedang sukar, orang yang sedang dalam kesesakan, mestinya isi surat adalah keluhan tentang kesukaran dan kesesakan itu. Tapi isi suratnya justru memberi semangat kepada Tesalonika, bukan meminta supaya Tesalonika beri semangat pada kami. Perhatikan, saya mau katakan sekali lagi. Di kondisi dia sedang mengalami kesesakan dan kesukaran, bukan yang butuh dihibur. Sebaliknya, dia layangkan surat untuk meneguhkan dan menguatkan Tesalonika yang notabene juga sedang sengsara. Wow, maka saya mau katakan hal yang pertama ini kepada Bapak Ibu sekalian. Bahwa umumnya yang kita butuhkan dalam kesulitan, kesukaran kita, pergumulan kita adalah dilepaskan atau dikuatkan atau dihiburkan. Itu manusiawi dan itu biasa. Itu realita yang ada. Hari ini kita belajar satu hal. Bahwa ternyata Paulus mengambil sikap yang lain. Saya boleh sukar. Saya boleh sulit. Saya boleh ada dalam pergumulan. Tapi saya akan lebih merasa sulit sekali kalau saya tidak bisa menguatkan, menghibur, dan meneguhkan mereka yang saya tahu sedang mengalami kesulitan. Keren nggak? Mentalitasnya ini tetap kokoh di tengah kesukaran. Bahkan tetap membara dan tak tergoyahkan untuk menopang dan menguatkan orang lain. Apa efeknya? Efeknya ayat 8. Dia mengalami kegirangan luar biasa. Ayat 9 mengkonfirmasi sukacita yang tak terhingga. Sampai bingung mau pilih jenis persembahan apa yang harus dipersembahkan. Bapak Ibu pernah dengar kisah Daud di Goa Adulam? Saya pernah share ini di Karis. Dan dia sedang terpuruk luar biasa. Dia sampai berdoa, isi doanya di Mazmur 105 atau 104 itu, Tuhan kirimkanlah para pasukan sorgawi untuk jaga saya dari Saul. Tuhan kirim benar, 400 orang. Tapi bukan 400 pasukan sorgawi di Goa Adulam. Tuhan kirim itu mereka yang sedang dikejar-kejar tukang piutang. 1 Samuel 22 ya. Tuhan kirim mereka yang sedang dalam kesukaran, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang bergumul. Tuhan nggak kirim pasukan surgawi. Efeknya apa? Tuhan salah sambung. Efeknya apa? Tuhan mungkin tidak mengerti kondisi Daud. Enggak. Justru ketika dia sibuk mengurus kesukaran orang lain itu, dia lupa dia sedang sukar. Dia sibuk membantu orang yang butuh pertolongan. Dia lupa bahwa dia butuh pertolongan. Efeknya apa? Nggak tahu kenapa dia jadi segar, Alkitab nggak bilang. Tapi kalau saudara masuk 1 Samuel 27, saudara akan terkejut. Dia keluar dari persembunyian. Dia ke Kehila. Dan dia bantai itu kerajaan apa itu? Hancur total. Bahkan dia berhadapan face to face dengan Saul. Dan memotong punca jubahnya Saul. Padahal kalau perlu dia bisa bunuh Saul waktu itu kan. Jadi
ternyata menguatkan orang lain, dengarkan baik-baik, menguatkan orang lain seperti Paulus dan Daud, menopang orang lain yang sedang kesukaran seperti Paulus dan Daud ini. Itu sukacitanya tersendiri loh Bapak Ibu. Itu bahagianya tersendiri. Dan ada energi yang Tuhan kirim. Menopang orang lain. Bukan cuma orang lain yang kuat. Kita jadi kuat sendiri. Untuk melanjutkan kesesakan. Menghadapi kesukaran yang sedang kita hadapi. Saya mau katakan yang kedua ini, saya nggak lihat Tesalonikanya. Saya lihat Paulusnya. Saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu. Kesukaran-kesukaran saudara. Kesesakan-kesesakan Bapak Ibu. Apapun itu yang disebut pergumulan. Pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Ada Bu Cici di sini ya, yang juga sedang sakit. Itu tidak akan melemahkan saudara. Kalau justru pikiran kita dialihkan bukan pada kesukaran itu. Tapi sebaliknya memikirkan bagaimana saya menjadi berkat di tengah kesukaran bagi orang yang sedang sukar juga. Itu jadi sukacita tersendiri. Dan sukacita itu memulihkan semangat Paulus untuk berangkat lagi dengan tim melanjutkan pekabaran Injilnya. Keren nggak? Bagi saya ini, wow, ini luar biasa kalau belajar dari Paulus ini. Ini yang pertama. Hal yang kedua, merujuk tentang semangatnya tadi. Dia kemudian sampai bilang, siang malam kami berdoa, supaya bisa bertemu muka dengan muka dan menjumpai engkau. Saya mau katakan hal yang kedua, efek dari semangat yang membara itu adalah, dia jadi tidak pantang mundur. Saya boleh dihalangi, saya akan cari cara. Pokoknya saya berdoa supaya saya dapat peluang, Tuhan buka peluang agar bisa face to face dengan kalian, melihat langsung engkau, dan tambah-tambahkan pemahamanmu dengan kebenaran Injil yang saya mau beritakan nanti kalau jumpa. Saya mau katakan yang kedua. Ada 3 jenis orang. Orang dengan model sebutir telur. Yang ketika dimasukkan di air yang mendidih, tiba-tiba mengeras. Tidak lembut lagi. Atau 2, jenis kedua, sebutir ubi. Yang dari lembut, dari keras, ketika dimasukkan ke air mendidih, justru jadi lembek mentalnya. Ketiga, saya kira ini Paulus. Sebutir biji kopi yang ditaruh di air mendidih. Dia tidak mengalami perubahan apapun. Justru airnya yang berubah. Beraroma kopi. Kesukaran jangan membuat kita menyerah. Kepedihan jangan mengambil sukacita kita. Sebaliknya, mengubah situasi itu menjadi harum kopi. Tekanan boleh ada, nggak bisa. Kita nggak bisa hindari, tekanan tetap ada. Kesukaran akan ada, roda terus berputar. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis kan? Ada. Pengkhotbah bilang begitu. Akan terus berputar. Tapi kondisi di luar tidak boleh mempengaruhi saya. Akulah yang harus mempengaruhi kondisi di luar. Kalian boleh hambat saya untuk ke Tesalonika. Tapi semangat saya untuk berangkat tidak bisa kau halangi. Kalau Tuhan izinkan, saya akan berangkat. Saya akan temui kalian. Coba lihat. Saya bilang semangat ini yang mestinya dimiliki oleh setiap orang percaya yang sedang mengalami kesukaran atau kesulitan. Terakhir yang ketiga, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Doa Paulus ke Tesalonika kiranya menjadi pengharapan dan doa Bapak, Ibu, dan saya. Saya baca ya. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang-orang kudusnya. Dia fokus pada apa? Dia bukan fokus pada hambatan. Dia fokus pada bagian akhir. Apa itu? Kasih Kristus. Supaya kalau Dia datang kembali,
face to face. Saya tidak malu berhadapan dengan Tuhanku. Fokusnya cuma satu. Bukan soal kondisi di dunia ini. Kesukaran di kondisi dunia ini. Dia nggak fokus itu. Saya tetap sukar, saya tidak jalan keluar, saya tetap buntu, saya tidak ada, dia nggak fokus itu. Dia fokus ke sana. Di depan sana. Ketika kelak nanti, saya menikmati kasih Kristus dengan sempurna. Ketika muka dengan muka, aku berjumpa dengan juru selamatku nanti. Saya mau katakan yang ketiga ini. Kadangkala, fokus kita teralih, yaitu pada kesukaranku, pada kesesakan, pada hal-hal yang tidak bisa diubah, dan itu menjadi beban. Hari ini, Paulus mau ajak kita pada sisi yang luar biasa dari kisahnya. Pada Tesalonika dia tulis, kiranya Tuhan menjadikanmu bertambah-tambah, semakin saling mengasihi sesama lain, dan seperti kami mengasihi kamu. Baru dia tutup ayat 13. Kamu dikuatkan, supaya kelak itu loh, dia datang kembali, kamu layak. Fokus Bapak, Ibu, dan saya, bukan hanya soal dunia ini, dan keperihan ini, dan kesesakan dan kesukaran. Tapi fokus saudara pada tingkat level iman yang tinggi adalah fokus pada kemuliaan yang dinantikan. Sebelum saya tutup firman Tuhan ini, saya ajak Bapak Ibu buka Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ayat 38 sampai 39. Dia mengulang lagi di Tesalonika itu. Dia sudah pernah bilang di Roma pasal 8, ayat 38 dan 39. Saya baca ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun semua makhluk lain. Ini dia. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kesukaran, kesesakan, kenyataan dunia yang dia harus hadapi. Itu sekalipun tidak bisa menggangguku, tidak bisa menggoyahkanku, tidak bisa memisahkanku dari apa yang kuidamkan, yaitu kasih Kristus. Bapak Ibu, mari fokus. Bukan cuma pada kondisi apapun yang saudara alami di dunia ini. Fokus pada kasih Kristus. Nikmati dan jalani tiap kesukaran. Jangan lupa merasakan kasih Kristus. Kiranya saudara menjadi hidup, kata Paulus. Pulih kembali, sukacita kembali. Sampai bingung mau bagaimana mengucap syukur kepada Allah. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.